Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai inovasi pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik Indonesia atau bisa disingkat PMRRI. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Muhammad Dedi Julu Saputra dengan NPM 20106310137. Saya dari kelas 6D, jurusan S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang disingkatnya FKIP, Inovasi Pendidikan. Ya, dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dari dosen pengampu Dr. Haji Dadang Munandar, MPD. Saya dari Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, di sini saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran dengan PMRRI. Ya, di sini saya mengambil inovasi pembelajaran. Yang pertama yang menjadi masalah itu apa yang dimaksud dengan pembelajaran matematika realistik Indonesia, bagaimana penerapan model pembelajaran pendekatan matematik realistik Indonesia, yang ketiga apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran dengan pendekatan realistik Indonesia. Nah, tujuannya adalah yang pertama, kita mengetahui definisi, karakteristik, serta prinsip pembelajaran matematika realistik Indonesia, mengetahui penerapan model pembelajaran pendekatan matematika realistik Indonesia, dan yang terakhir, mengetahui kelebihan dan kekurangan model pembelajaran dengan pendekatan asik Indonesia. Nah, kita membahas dari awal dulu. Pendidikan matematika asik merupakan suatu pendekatan yang pembelajaran matematika yang ada di Belanda. Nah, pengembangan pendidikan matematika asik didasari dari pertanyaan fundamental bahwa matematika merupakan bentuk aktivitas manusia. Nah, matematika merupakan bentuk aktivitas manusia. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa Prudental tidak menempatkan matematika sebagai suatu produk jadi, melainkan suatu aktivitas atau proses. Nah, pernyataan ini itu disampaikan oleh Aryadi Wijaya tahun 2012 pada halaman 20. Di sini saya akan membahas dulu untuk karakteristik pendidikan realistik matematika, yaitu yang pertama. Nah, konteks. Yang pertama ada penggunaan konteks. Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masa di dunia. Yang kedua adalah model untuk matematika progresif. Nah, penggunaan model model ini berperan dalam jembatani pengetahuan dari matematika konkret menuju matematika formal. Yang ketiga, pemuatan hasil konflik siswa. Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi pemasaran masalah, sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. Yang pertama yang kita pahami itu konteks yang diberikan di awal pembelajaran, artinya menjadi suatu gambaran untuk siswa. Yang kedua, nah model matematika progresif, artinya model ini itu untuk sebagai arah untuk matematika tersebut. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan hasil konten siswa. Jadi siswa di sini boleh bereksperimen, berekspresi segala macam tentang permasalahan yang ada dari sifat yang pertama. Nah, yang D itu ada interaktivitas. Proses belajar seseorang bukan hanya satu proses individu, melainkan juga secara bersama merupakan proses sosial. Karena dalam kelas bukan hanya satu siswa, tapi banyak siswa dengan memperoleh tujuan sama, ya ingin memahami pelajaran, artinya berkesinambungan. Yang terakhir adalah keterkaitan. Konsep-konsep dalam matematika itu tidak bersifat parsial, artinya banyak konsep matematika yang memiliki keterlibatan. Oke, di sini setelah kita tahu tentang karakteristiknya PNRI, kita akan membahas tentang prinsipnya. Nah, yang pertama, saya ambil eh, teori ini dari eh, apa ya, Lucardi tahun 2002, yaitu tentang wide prevention melalui mathematics. Yang kedua ada dialectical phenomenology, yang ketiga ada self-developed models. Nah, untuk prinsip yang pertama, PMRI yaitu Good Prevention melalui Progressive Mathematics. Ini prinsip ini tuh maksudnya ialah dengan bimbingan guru. Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan matematisasi melalui masalah kontekstual. Artinya, tadi pada prinsip pertama ini berkaitan dengan dengan karakteristik yang pertama.
adalah masalah kontekstual yang nyata bagi siswa dalam pembelajaran matematika. Sekarang gini, matematika dalam kehidupan itu sudah pasti berkaitan. Jadi, prinsip yang pertama adalah salah satu bentuk wujud agar siswa itu lebih ke realistik. Kita kembali lagi pada judulnya. Yang kedua, primary ini adalah dialectical phenomenology. Maksudnya, fenomena semantik yang dibangun dapat lebih dimengerti oleh siswa, sehingga dapat melakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Karena siswa menyadari pentingnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, itu ada self development model, yaitu kegiatan siswa yang mereka buat untuk menyelesaikan generalisasi dan kolonisasi. Di sini kita lihat pada gambar, itu ada hmm, hypothetical learning trajectory. Yang pertama di sini kita kan sebelum memahami yang atas ini. Nah, yang ini. Yang pertama kita lihat ke apa keadaan nyata. Di sini kita ada suatu contoh ragam anyaman. Nah, anyaman-anyaman ini biasanya itu berbeda kan motif anyamannya. Nah, setelah kita tahu ragam anyaman, kita tahu motif anyamannya apa. Kita tahu motif anyaman, siswa itu mengenali bagaimana pola si motif anyaman tersebut. Nah, setelah kita tahu polanya, bisa direalisasikan dengan dalam modul matematika, yaitu matematika formal. UN sama dengan 4N. Karena kenapa 4N? Karena di sini ada 4 eh, motif. Ya, kita bisa menggunakan menyelesaikan model matematika itu dari suatu benda ada di lingkungan, benda yang menjadi realistik nyatanya. Itu. Nah, di sini saya akan memberikan suatu contoh bagaimana sih pembelajaran matematika realistik itu. Ini videonya saya ambil dari YouTube channel It's Revolves. Nanti bakal saya taruh linknya di description. Oke, mari kita tonton bersama. Nah, di sini saya percepat. Yang pertama, ada guru melakukan arsepsi. Guru menjelaskan di sini dia menjelaskan tentang bagaimana konsep pembelajaran tersebut, bagaimana cara nanti apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Nah, pertama di sini ada interaktivitas. Ya, seperti saya bilang pada eh, prinsip atau karakteristik yang terakhir, interaktivitas antara guru dan siswa. Setelah itu ada namanya eh, guru memaparkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu apa, mengenai konsepnya apa, yang tadi apa. Setelah itu, di sini guru tuh memberikan masalah pembelajaran kepada siswa. Jadi dari masalah tersebut, nanti siswa akan mengaitkan kepada masalah pada realistik kehidupan. Nah, di sini penggunaan model dengan cara berpikir siswa. Artinya tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan model apa, dan siswa bagaimana caranya. Lanjut. Nah, si murid itu diajarkan atau diarahkan hmm, untuk membentuk suatu bangun data. Ya, jadi dari hal ini bahwa siswa itu dikaitkan dengan kontekstual pada kehidupan nyata, pada grafik itu. Materi yang diajarkan itu berkaitan dengan kehidupan. Ini salah satu contohnya. Ya, mulai dari guru menjelaskan bagaimana konsepnya, langkah-langkahnya, murid memahami, akhirnya mempraktikkan tersebut. Ya,
Nah, kurang lebih itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.